Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam pendidikan arsitektur, studio perancangan merupakan bagian utama yang menuntut mahasiswa untuk menghasilkan karya secara kreatif dalam waktu yang terbatas. Kondisi ini seringkali mendorong munculnya kebiasaan begadang sebagai cara untuk menyelesaikan tugas, terutama menjelang tenggat waktu. Seiring waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi budaya yang dianggap wajar di kalangan mahasiswa arsitektur. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa begadang atau kurang tidur justru dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan kognitif dan kesehatan. Kurangnya waktu tidur dapat menurunkan konsentrasi, daya ingat, serta kemampuan berpikir kreatif yang sangat dibutuhkan dalam proses perancangan. Selain itu, pola tidur yang buruk juga berhubungan dengan meningkatkan stres dan penurunan performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami apakah budaya begadang benar-benar mendukung produktivitas atau justru menjadi resiko bagi kesehatan mahasiswa. Baik, yang kedua itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana fenomena budaya begadang yang terjadi dalam lingkungan studio arsitektur. Yang kedua yaitu apakah kebiasaan begadang berpengaruh terhadap produktivitas mahasiswa arsitektur dalam proses perencanaannya. Yang ketiga, bagaimana dampak kebiasaan begadang terhadap kesehatan fisik dan mental mahasiswa arsitektur. Yang keempat, bagaimana berkaitan antara pola tidur dengan kemampuan kognitif mahasiswa dalam kegiatan studio arsitektur. Bagian yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan fenomena budaya begadang yang terjadi dalam lingkungan studio arsitektur. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kebiasaan begadang terhadap produktivitas mahasiswa arsitektur dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak kebiasaan begadang terhadap fisik dan mental mahasiswa arsitektur. Yang keempat, untuk mengkaji hubungan antara pola tidur dengan kemampuan kognitif mahasiswa dalam kegiatan studi arsitektur. Oke, lanjut ke bab 2, yaitu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena budaya begadang pada mahasiswa arsitektur berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah ada. Yang kedua itu ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal, ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang pola tidur, produktivitas, serta kesehatan mahasiswa. Salah satu sumber utama yang digunakan dalam penelitian mengenai pola tidur mahasiswa yang menunjukkan adanya hubungan antara kualitas tidur dengan performa akademik. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, membaca dan memahami isi literatur. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan budaya, begadang, produktivitas, dan kesehatan. Yang keempat, ada teknik analisis data. Jadi data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara kebiasaan begadang dengan produktivitas serta dampaknya terhadap kesehatan mahasiswa arsitektur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan. Pada bab 3 pembahasan ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama yaitu
ada fenomena begadang dalam studio arsitektur. Budaya begadang dalam lingkungan mahasiswa merupakan fenomena yang cukup umum, terutama pada program studi dengan sistem pembelajaran berbasis proyek seperti arsitektur. Tuntutan tugas yang kompleks, waktu pekerjaan terbatas, serta beban revisi yang berulang sering membuat mahasiswa harus bekerja hingga larut malam. Selain faktor akademik, terdapat juga faktor budaya yang memperkuat kebiasaan tersebut, yaitu anggapan bahwa kegiatan hingga malam hari merupakan bentuk keseriusan dalam melakukan menyelesaikan tugas atau proyek. Ya, faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan yaitu tugas yang kompleks dapat membuat fenomena budaya begadang dalam studio arsitektur, deadline ketat, serta budaya dalam studio. Selanjutnya ada hubungan begadang dengan produktivitas mahasiswa. Kebiasaan begadang sering dianggap dapat meningkatkan produktivitas karena memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Namun, hal itu menunjukkan bahwa kualitas tidur menjadi tidak teratur dan menjadi tidak baik. Kurang tidur juga berdampak pada penurunan performa seperti cepat lelah, lemas, pikiran juga tidak stabil, dan lain sebagainya. Faktor-faktornya yaitu ada kelelahan, dampak untuk kesehatan ada kelelahan, stres, kecemasan, turunnya daya tahan. Lanjut, keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan. Dalam konteks akademik, khususnya mahasiswa arsitektur, diperlukan keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan mengingat tugas arsitektur yang tidak mudah. Tugas seorang mahasiswa arsitektur yang tidak mudah adalah manajemen waktu yang perlu diperhatikan, pola tidur. Salah satu contoh untuk meningkatkan pola tidur teratur adalah mengerjakan tugas pada pagi ke siang. Semisal kita bangun jam 5, setelah itu mengerjakan tugas, menyicil tugas, kemudian berkuliah, selesai pulang kuliah langsung mengerjakan tugas lagi, sehingga waktu jam malam tidak terganggu. Lanjut, saya akan menjelaskan pada bagian bab 4, yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan kita yaitu mengenai fenomena begadang di dalam studi arsitektur, mitos, produktivitas, dan risiko kesehatan, yaitu kesimpulannya budaya begadang lebih banyak memberikan efek negatif pada kesehatan serta akademik yang kita jalankan. Saran untuk mahasiswa arsitektur supaya budaya begadang ini dihilangkan yaitu perlu pengelolaan waktu tadi, manajemen waktu, serta sering berolahraga, menjaga kesehatan supaya badan tetap sehat walaupun kita harus melaksanakan tugas yang mungkin tidak mudah, berat. Jadi harus diseimbangkan dengan berolahraga. Sekian, terima kasih.